Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Kembali lagi berjumpa dengan saya di Adani Channel. Baik teman-teman, Adani Channel kali ini akan sharing ke teman-teman tutorial membuat logo. Untuk sekarang, logonya logo 3D ya. Logo 3D estetik hanya menggunakan shapes dasar yang ada di Canva. Nah, ini bisa teman-teman gunain di Canva free. Di sini saya menggunakan Canva web seperti biasa. Yuk, kita simak videonya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan buat logo 3D. Ini contohnya yang sudah jadi ya. Nah, pertama kita gandakan dulu lembarnya. Saya hapus dulu ya yang udah dibikin. Nah, logo ini kita buat dari shapes dasar yang ada di Canva. Teman-teman langsung ketik di kolom pencarian. Nanti akan muncul shapes and line ya, kayak gitu ya. Klik tanda plus di pojok kiri bawah. Lalu nah, ada line and shapes nih. Ini kan masih shapes yang dasar ya. Nah, kita akan menggunakan shapes segi 6 ini. Nah, shapes segi 6 ini pertama kita buat satu untuk layer paling belakang, lalu kita gandakan lagi dengan ukuran kita perkecil. Kita letakkan di atas dengan warna berbeda. Di sini saya gunakan warna putih karena kita sesuaikan dengan warna background. Lalu, kedua desain ini kita download, lalu kita hapus backgroundnya, kita sisahkan saja warna biru shapesnya. Oke, lalu teman-teman upload ke Canva, karena ini Canva web, jadi harus diupload ya. Setelah diupload, barulah teman-teman masukkan ke desain teman-teman. Nah, karena kita butuhkan ini karena kita mau mengcrop gambarnya ya, karena kalau enggak susah untuk mengcrop. Nah, di Canva harus dalam bentuk foto baru bisa di crop seperti ini. Nah, untuk shapes yang sudah ada di Canva, yang bisa kita ubah warnanya ya, yang elemen di Canva itu kan bisa kita ubah warnanya ya. Nah, di sana kita ubah warnanya menjadi warna yang berbeda dari shapes yang sudah kita save tadi. Jadi, untuk membuat efek 3D itu, kita bisa bermain dengan warna, jadi sehingga terbentuk seperti bayangan atau seperti ada sudut dari logo itu. Jadi warnanya, kita ambil warna yang lebih mudah sedikit dari warna shapes yang sudah kita save sebelumnya. Oke ya, tinggal teman-teman geser aja nih dari warnanya, geser ke kiri ya, sedikit. Oke, lalu shapes yang sudah kita save tadi, ukurannya kita samakan dengan shapes yang segi 6 yang masih berupa elemen ya. Nah, jadi yang foto ini kita kasih kode 1 deh. Jadi shapes pertama kita ukurannya kita samakan besarnya dengan shapes kedua yang warnanya yang masih berupa elemen. Nah, ini ditujukan untuk memudahkan kita saat meletakkan nanti potongan shapes yang sudah di crop, karena kan kita mau memberikan efek 3D-nya. Oke, setelah kita letakkan pas posisinya, kita motongnya kita sejajar dulu ya, tapi nanti saat kita logonya posisinya akan kita putar. Oke ya, ini tahapannya agak tricky karena kita sulit. Jadi menempatkannya itu agak susah ya. Jadi ini bisa teman-teman ini apa namanya ya, di zoom gitu loh. Jadi di zoom teman-teman gunakan jari 2 kayak cubit gitu, lalu dari kecil ke besar gitu caranya ya. Jadi biar ngezoom biar kelihatan nih pas nggak ya gitu ya. Nah gitu caranya. Bisa gunakan notch juga untuk membantu supaya pas tepat gitu ya, biar kalau dia udah presisi bagus nanti hasilnya. Oke. Nah, udah seperti ini, tinggal klik crop di bagian bawah, lalu ditarik ke atas sesuai dengan sudut-sudutnya itu ya. Jadi setelah tepat, nah barulah nanti teman-teman klik lagi, itu ada tanda panah 2 yang melengkung, itu untuk rotate. Jadi teman-teman putarlah dia, kira-kira itu berapa? 90 derajat ya, 180 derajat. Teman-teman putar 90 derajat, jadi dia miring ke sana ya. Nah, jadi posisinya seperti itu karena kita kan mau ada efek warnanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya karena konsep logonya tadi itu ada sedikit di ujungnya itu seperti yang apa ya, seperti huruf Q ya. Nah, Q. Jadi kita buatnya dari segitiga. Nah, itu gimana Mbak ngepasinnya? Tenang aja, di Canva segitiganya ini ukuran sisinya bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman gunakan yang segitiga siku-siku ini ya, saat ditarik yang sebelah sini, nah sisi kiri sisi yang tegak itu lebih panjang dari sisi yang
alasnya gitu ya. Jadi ini bisa menyesuaikan. Jadi tinggal teman-teman tarik aja bawah, atas gitu ya, sesuaikan sampai panjang sisi segitiga yang yang sisi tegaknya itu sama dengan lebar dari si biru dari segi 6 itu tadi. Jadi dia saat kita letakkan itu dia pas ya gitu ya. Jadi ini tinggal teman-teman atur, teman-teman besar kecilkan sesuai dengan lebar dari segi 6 tadi. Oke. Nah, ini kan contohnya hanya segi 6 ini ya yang saya kasih tahapannya ya. Nah, ini bisa teman-teman aplikasikan ke bentuk huruf bermacam-macam huruf. Jadi, kalau mau teman-teman cari inspirasi buat patokannya boleh cari di Pinterest atau googling aja gitu ya. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Jadi, ini ya teman-teman segitiga yang dipakai. Boleh segitiga mana aja, tapi saya gunakan segitiga sama kaki ya ini. Lalu teman-teman letakkan di posisi sudut segi 6-nya bagian bawah, kanan bawah. Lalu teman-teman atur sisinya sehingga ukurannya itu tadi seperti yang saya jelaskan ya, pas dengan lebar dari ringnya segi 6 itu ya, maksudnya apa ya, segi 6 yang sudah kita buat tadi seberapa besar, seberapa lebarnya itu sama kita sesuaiin ya. Setelah itu kita letakkan di sana, barulah kita gandakan. Nah, kalau digandakan kan posisinya jadi ini ya, dia nggak bisa di flip juga. Jadi ini teman-teman tinggal gandakan aja, nanti tinggal diatur lagi sisinya ya, seperti itu. Tinggal disesuaikan aja, lalu ini butuh waktu lama, sesuaikan panjangnya, posisinya, ujungnya gitu ya, pokoknya disesuaikan lagi. Setelah pas, ini baru teman-teman ganti warnanya ya. Bagian segitiga bagian bawah warnanya samakan dengan warna yang lebih tua, lalu yang bagian atas kita samakan dengan warna yang lebih muda. Oke ya, ini boleh saya percepat sedikit ya, tinggal disimak. Baik, jika sudah selesai, kita tinggal tambahkan bayangan. Teman-teman ketik di kolom pencarian, shadow, nanti ada bayangan seperti ini. Teman-teman tinggal gunakan, letakkan di bawah logo. Nah, cara penggunaan logo ini, mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu, tapi ini saya ulang lagi, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi kita download, setelah di-download, teman-teman hapus background-nya, itu bisa remove.bg, atau teman gunakan juga background eraser. Setelah teman-teman hapus background-nya, barulah teman-teman upload lagi ke Canva, kalau Canva web ya. Nah, kecuali teman-teman Canva aplikasi, itu bisa langsung kita akses galeri. Nah, setelah selesai kita upload, barulah logo yang tidak ada background-nya lagi ini bisa kita gunakan. Nah, saya coba kasih contoh ya. Di lembar ini kita coba bikin ibaratnya poster produk gitu ya. Kita kasih background dulu sedikit. Nah, setelah kita berikan background, kita coba tambahkan logo yang sudah kita buat tadi. Ini contoh saja ya. Lalu kita tambahkan logo yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Nah, tadi untuk bayangannya saya hapus ya, jadi teman-teman tinggal tambahkan aja lagi bayangannya. Kalau teman-teman ngedit posternya di Canva, nih misalnya di pojok kiri atas, lalu letakkan bayangan di bawahnya. Nah, ini logonya kan belum selesai ya, misalnya teman-teman logonya bukan hanya gambar, tapi mau dikombinasikan dengan tulisan juga boleh. Misalnya logo kan ada namanya, misalnya ini Queen gitu, misalnya gitu ya, itu tulisannya boleh diletakkan di bawah gambar ini logonya, atau di samping logonya sama besar hurufnya dengan logonya seperti itu. Itu bisa juga ya. Jadi boleh logonya hanya gambar saja, boleh logo kombinasi gitu ya. Nah, ini untuk penambahannya bisa teman-teman simak ya. Ini saya percepat.
Baik, untuk logo berikutnya seperti ini akan kita buat. Hampir sama seperti logo pertama, hanya bedanya logo ini dia nggak ada ujung pojok bawahnya seperti huruf Q, tapi dia setiap sisinya itu ada perbedaan warna. Jadi dia seperti ada beberapa sisi yang terlihat berbeda warna. Nah, caranya sama, kita gunakan segi 6 yang tadi, hanya ada tambahan segitiga sedikit di pojok-pojoknya agar sama dengan setiap sudut-sudut segi 6-nya ya. Nah, untuk ngepasin itu kita pakai bantuan segitiga. Baik ya, untuk logo yang selanjutnya ini juga pakai segi 6 seperti tadi dan kita gunakan kubus di sini. Nanti kubus itu kita letakkan di tengah-tengah, lalu kita bedakan warna setiap sisinya dan kita pakai tambahan sepes lain juga untuk memberikan bayangan yang menyambung dengan sisi luar. Ya, ini sebenarnya bisa teman-teman utak-atik sendiri ya, sehingga tercipta logo yang unik dan mewakili karakter dari brand yang teman-teman gitu ya. Nah, jadi ini tinggal baik diletak kubusnya di tengah-tengah atau nggak perlu ada bayangan ini juga nggak apa-apa gitu ya. Warnanya juga bisa teman-teman sesuaikan. Nah, ini untuk logo yang ketiga. Untuk logo yang keempat, nah ini kita buat dari beberapa kubus tadi ya, itu yang di sepes dasar tadi. Nah, kubus ini kita susun seperti ini, dan yang paling atas ini juga kubus sebenarnya teman-teman. Cuman ada dua sisi yang saya ganti warnanya menjadi sama persis dengan warna background, jadi dia nggak terlihat. Karena yang kita perlukan hanya bagian atas, dan kita letakkan di antara dua kubus. Nah, logo selanjutnya, ini juga sebenarnya menggunakan kubus, semuanya ya, di bagian bawah itu kubusnya berbeda warna dengan yang bagian atas tinggal kita letakkan di belakang kubus yang paling atas. Lalu yang di paling belakang itu sebenarnya kubus juga, hanya bagian bawahnya kita samakan dengan warna background dan kita letakkan paling belakang ya. Dia jadi 3D dan unik tapi hanya menggunakan satu elemen saja. Baik, logo selanjutnya ini sebenarnya bisa juga dari kubus ya, jadi seperti tadi ya, bagian atasnya saja yang kita beri warna, bawahnya enggak, tapi ini saya bentuknya dari segitiga. Nah, kalau dari kubus seperti ini ya, misalnya kita tipiskan, ketebalannya kita kurangi, lalu kita ganti warnanya menjadi warna background, bagian segitiga perseginya aja yang tersisa ya. Nah, tapi di sini saya tadi menggunakan segitiga yang abu-abu, saya gabung menjadi dua, itu sama aja. Hasilnya sama. Lalu saya letakkan kubus di tengah-tengah. Nah, untuk sepes-sepes dasar ini rata-rata bisa diatur ya, seperti ini kubusnya bisa diatur ketinggiannya sehingga menjadi seperti balok. Lalu barulah teman-teman letakkan di tengah-tengah segitiga tadi ya, di tengah-tengah persegi tadi. Nah, karena kita memberikan efek 3D, tentunya bagian dalamnya itu kita bedakan warnanya ya. Nah, karena ruang yang untuk kita bedakan warna itu berbentuk segitiga, jadi yang saya tambahkan di sana adalah segitiga dengan warna berbeda. Jadi sisi dalam dan sisi luar itu warnanya berbeda. Sisi kiri dan kanan ini yang warnanya lebih gelap itu juga berbeda ya. Baik, untuk logo selanjutnya, nah ini sebenarnya paling ribet di antara logo yang lain ya. Cuma saya nggak membuatkan tutorialnya karena ini bertumpuk-tumpuk. Kalau untuk di Canva sebenarnya tetap bisa. Ini coba saya pisah-pisahkan ya elemennya biar kelihatan sama teman-teman bahwa dia itu terdiri dari sepes yang kita tumpuk-tumpuk ya, satu sama lain. Jadi ini sepes awalnya tetap sama, segitiga yang kita gabungkan. Lalu kita berikan sepes-sepes lain, kita susun sehingga sesuai dengan konsep awal yang sudah kita buat. Jadi seperti ada ruang di dalamnya ya. Jadi ini seperti yang saya jelaskan di awal bahwa teman-teman buat konsepnya dulu, cari ide dulu. Nah, itu bisa dibuat di Canva dengan teknik-teknik dasar yang seperti saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, itu tadi tutorial kita untuk membuat logo 3D yang estetik di Canva ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan diaktifin loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!